Namaste, Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga keluarga kita selalu diberikan kesehatan agar kita semua bisa berkumpul bersama. Hari ini Bang Ceder akan menceritakan film berbahasa Kannada yang berjudul James. Skor IMDb-nya 9,3. Film ini dibintangi oleh aktor Sandalwood papan atas, Punit Rajkumar. Film ini bercerita tentang seorang bodyguard pemberani yang menghancurkan bisnis para bos mafia untuk balas dendam. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Santos adalah seorang bodyguard, Vijay adalah mafia obat terlarang yang menguasai India Selatan, Ratan adalah mafia obat terlarang yang menguasai India Utara, Joseph adalah bos Vijay dan Ratan. Obat terlarang sudah menjadi bisnis haram yang sangat menggiurkan bagi para mafia. Bisnis ini sudah bertahun-tahun berjalan secara terorganisir. Joseph adalah mafia bisnis obat terlarang yang menguasai pasar benua Asia. Di India, ada dua sindikat yang menguasai bisnis ini. Ratan adalah mafia bisnis obat terlarang yang menguasai pasar India Utara. Sedangkan Jaidev yang menguasai pasar India Selatan. Pratap adalah seorang broker dalam bisnis ini. Anak Pratap memegang kendali penuh dalam pembuatan obat terlarang di pabrik mereka yang terletak di pulau terpencil. Polisi jujur bernama Jagan berhasil melacak sindikat ini dan berencana melakukan penggerebekan. Namun para mafia itu membunuh anak buah Jagan. Suatu hari ketiga anak Joseph yang tinggal di India dibunuh oleh seseorang. Joseph marah besar dan pergi ke India. Joseph mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa yang membunuh ketiga anaknya adalah Vijay yang tidak lain adalah anak Jaidev. Secara diam-diam, Joseph berencana melakukan balas dendam kepada Vijay. Joseph memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jaidev agar Vijay tahu bagaimana sakitnya ditinggal orang yang ia sayangi. Suatu malam, saat Jaidev sedang melakukan pertemuan bisnis di sebuah resort, anak buah Joseph yang bersenjata lengkap mengepung lokasi tersebut. Anak buah Joseph terlibat baku tembak dengan anak buah Jaidev. Anak buah Joseph berhasil memberondong peluru kepada Jaidev hingga tewas. Besok pagi, Vijay ditemani Pratap melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang sang ayah. Sejak kematian sang ayah, Vijay memegang kendali penuh bisnis obat terlarang di India Selatan. Setelah acara selesai, Vijay dan Pratap bertemu dan membicarakan masalah ini. Mereka berdua bingung dan tidak tahu siapa yang membunuh ayahnya. Karena Vijay tidak pernah berseteru dengan siapapun. Karena itu, Pratap menyarankan Vijay agar menggunakan pengamanan ekstra di rumahnya untuk melindungi keluarganya dari para musuh yang tidak terlihat. Suatu hari, seorang putri dari pengusaha kaya diculik oleh salah satu anak Pratap. Sang ayah mencoba meminta tolong kepada Kapolsek dan beberapa preman, namun tidak ada yang berani membantu karena mereka semua takut dengan Pratap. Akhirnya, pengusaha itu menyewa seorang pria bernama Santos yang merupakan seorang manajer agensi penyedia jasa satpam. Dengan cepat, Santos menggunakan mobil hitamnya langsung mendatangi anak Pratap. Santos terlibat pengejaran dengan preman bayaran anak buah anak Pratap. Karena Santos ahli dalam menyetir mobil, Santos berhasil lolos dari kejaran mereka. Setibanya di sana, Santos langsung menghajar para preman itu hingga tewas. Santos lalu membanting anak Pratap hingga tangannya patah. Setelah itu, Santos membawa sang putri pengusaha kembali pulang. Pratap kaget mendengar anaknya dilukai, namun Pratap juga penasaran dengan sosok Santos yang pemberani. Pratap lalu mengutus anak buahnya untuk menemui Santos. Dengan gagah berani, Santos bersedia menemui Pratap seorang diri. Mereka semua bertemu di rumah Pratap.
Pratap bertanya kepada Santos, "Siapa dirimu berani-beraninya menyentuh anakku? Dibayar berapa kau oleh klienmu? Apakah kau akan melakukan semuanya demi uang?" Santos menjawab, "Pak Pratap, saya melakukan pekerjaan saya bukan karena uang. Saya bekerja karena profesionalisme saya sebagai bodyguard. Saya akan totalitas dalam menjalankan tugas mengamankan klien." Pratap kagum dengan jawaban Santos. Pratap lalu menawarkan pekerjaan kepada Santos untuk memberikan pengamanan bagi keluarga Vijay. Santos menerimanya dengan senang hati. Besok pagi, Santos menemui Vijay di rumah Vijay yang sangat megah. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Santos juga menjelaskan prosedur keamanan untuk keluarga Vijay. Vijay langsung setuju dan mengangkat Santos menjadi bodyguardnya. Di sisi lain, Joseph yang masih marah kepada Vijay berencana menghancurkan bisnis obat terlarang Vijay. Karena itu, Joseph memerintahkan Ratan untuk mengambil alih bisnis obat terlarang di wilayah selatan. Ratan dengan senang hati menerima hal itu. Setelah menyusun semuanya dengan matang, Santos mulai mengatur prosedur keamanan untuk keluarga Vijay. Vijay memberikan tugas pertama kepada Santos, yakni menjemput dan menjaga adik perempuannya bernama Nisa. Santos langsung pergi menjemput Nisa. Terlihat Nisa sedang melakukan pertunjukan musik di sebuah gedung. Santos melihat Nisa dari kejauhan. Santos mengagumi cara Nisa bermain musik. Setelah acara selesai, Santos menghampiri Nisa dan mengajaknya pulang. Di dalam mobil, mereka berdua berkenalan satu sama lain. Setibanya di rumah, Nisa turun dari mobil. Santos tak henti-hentinya melihat Nisa karena kagum dengan kecantikan Nisa. Hari demi hari, Santos menemani Nisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Karena sering bertemu, mereka berdua mulai jatuh cinta. Nisa kagum dengan jiwa sosial Santos yang suka membantu orang-orang yang tidak mampu. Siang hari, ketiga anak Ratan mendatangi pabrik obat terlarang milik Vijay di pulau terpencil. Mereka bertiga langsung memberondong peluru pada pekerja di sana hingga tewas. Ratan dan ketiga anaknya mengambil alih pabrik itu. Vijay dan Pratap marah besar atas perampasan itu. Vijay dan Pratap kaget dengan sikap Ratan yang tiba-tiba merampas pabrik obat terlarang miliknya. Padahal selama ini mereka semua rukun dan bekerja sama dengan baik dalam menjalankan bisnis obat terlarang ini. Beberapa hari kemudian, Santos mendampingi Vijay menemui Ratan dan ketiga anaknya. Di pertemuan itu, Ratan dengan sombongnya menyuruh Vijay untuk pensiun dari bisnis obat terlarang. Vijay marah dan pergi meninggalkan Ratan. Setelah pertemuan itu, Ratan dan ketiga anaknya makan siang dengan penuh tawa. Karena ketiga anak Ratan sudah mengirim anak buah terbaiknya untuk membunuh Vijay dan keluarganya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Vijay dan keluarganya diserang sekelompok pria bersenjata. Dengan gagah berani, Santos turun dari mobil dan menghajar mereka semua hingga tewas. Setelah itu, Santos membawa Vijay dan keluarganya kembali pulang. Vijay dan Nisa kagum dengan keberanian dan loyalitas Santos pada keluarganya. Setibanya di rumah, Vijay, Pratap, dan Santos menyusun rencana untuk melakukan balas dendam kepada Ratan dan ketiga anaknya. Mereka akan melakukan pertemuan lagi dengan Ratan. Beberapa hari kemudian, Vijay, Pratap, dan Santos melakukan pertemuan lagi dengan Ratan dan ketiga anaknya di sebuah hotel mewah. Dua kubu itu dijaga ketat oleh pengawal mereka masing-masing. Ratan duduk di depan dan bermain catur dengan Vijay, sedangkan ketiga anak Ratan duduk di belakang. Mereka semua melakukan pertemuan di ruangan tertutup. Santos akan memancing ketiga anak Ratan keluar satu persatu. Anak pertama Ratan berhasil keluar setelah dipancing sepucuk surat dari seorang wanita bayaran untuk melakukan enjos-enjos. Setelah masuk ke dalam kamar hotel, Santos langsung menghajar anak pertama Ratan hingga tewas. Giliran anak kedua Ratan yang berhasil keluar setelah Santos pancing dengan telepon darurat dari sahabatnya. Mereka berdua bertemu di bar hotel. Tanpa basa-basi, Santos langsung menghajar anak kedua Ratan hingga tewas.
Karena kedua saudaranya tidak juga kembali, anak ketiga Ratan keluar dari ruangan dan mencari tahu. Santos yang berada di lorong memanggil anak ketiga Ratan dan para bodyguardnya. Mereka semua terlibat baku hantam yang sengit. Dan akhirnya Santos berhasil mengajar mereka semua hingga tewas. Sembari bermain catur, Vijay mengatakan kepada Ratan, "Ratan, sebaiknya kaulah yang pensiun dari bisnis ini, karena kau tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa ketiga anakmu." Ratan lalu menoleh ke belakang dan kaget karena ketiga anaknya tidak berada di sana. Ratan baru sadar ketiga anaknya telah dibunuh. Santos langsung menyiram wajah Ratan dengan cairan kimia dan menggantungnya di tiang bendera. Setelah itu, anak buah Vijay merebut kembali pabrik mereka di pulau terpencil. Sekarang, Vijay memegang kendali penuh bisnis obat terlarang di India Utara dan Selatan. Joseph marah mendengar hal itu. Joseph mengutus tangan kanannya untuk menghabisi seluruh keluarga Vijay. Tangan kanan Joseph langsung pergi ke India untuk melaksanakan perintah. Vijay memanggil Santos untuk melakukan pengamanan ekstra bagi keluarganya karena sekarang Vijay menjadi raja baru bisnis obat terlarang di seluruh penjuru India. Vijay percaya penuh dengan Santos dan sudah menganggap Santos sebagai bagian dari keluarganya. Seperti biasa, Santos menemani Nisa beraktivitas. Nisa mengajak Santos pergi ke air terjun untuk rileks sejenak. Di sana, Nisa dengan tulus menyatakan cintanya kepada Santos. Namun tiba-tiba, anak buah Joseph melakukan penyerangan. Santos membalas serangan itu dengan memberondong mereka dengan peluru hingga tewas. Tangan kanan Joseph marah karena gagal membunuh Nisa. Ia akan turun langsung untuk membunuh keluarga Vijay. Suatu malam, Vijay mengadakan acara peresmian perusahaan miliknya yang akan diberikan kepada Nisa. Vijay dan Nisa berbicara di depan dan mengatakan terima kasih banyak kepada semua orang yang telah mendukung mereka selama ini. Tak lupa, Nisa juga mengucapkan terima kasih kepada Santos yang sudah menjaganya selama ini. Nisa lalu menyuruh Santos maju ke depan. Santos dengan gagahnya berjalan maju ke depan. Namun tiba-tiba, Santos yang bersenjata lengkap memberondong semua bodyguard Vijay hingga tewas. Vijay dan Nisa hanya melongo melihat apa yang dilakukan Santos. Tangan kanan Joseph mendatangi acara itu dan kaget melihat puluhan mayat bodyguard Vijay yang tergeletak di sana. Tanpa basa-basi, Santos langsung memotong kepala tangan kanan Joseph hingga tewas. Santos kemudian menelpon Joseph di depan Vijay dan mengatakan, "Aku akan menghancurkan kalian semua." Joseph dan Vijay kaget mendengar omongan Santos. Joseph baru sadar ternyata informan yang memberitahunya mengenai pembunuh ketiga anaknya adalah teman Santos. Joseph juga baru tahu bahwa yang membunuh ketiga anak Joseph bukan Jaydev, melainkan Santoslah pelakunya. Setelah itu, Santos menyandra Vijay dan Nisa di kantor agensinya. Di sana, Nisa berteriak dan mengatakan bahwa Santos adalah penjahat. Anak buah Santos marah dan mengatakan kepada Nisa, "Bu Nisa, sebaiknya Anda diam saja. Anda tidak tahu siapa Santos sebenarnya." Barulah di sini diceritakan fakta mengenai siapa Santos sebenarnya. Santos adalah anggota pasukan elit militer yang berjiwa patriot dan rela melakukan apapun untuk negaranya. Santos tidak pernah gagal dalam menjalankan tugas. Suatu hari, Santos berhasil menyelamatkan seorang prajurit yang disandra para penjahat di perbatasan. Namun, di balik kesuksesannya sebagai tentara, Santos mengalami masa kecil yang cukup menyedihkan. Ketika berumur 10 tahun, Santos kecil harus kehilangan kedua orang tuanya akibat perang di perbatasan. Namun, ada seorang prajurit baik hati bernama Anan menghibur Santos kecil dan keempat anak yatim piatu lainnya. Sejak itu, mereka berlima bersahabat. Anan kemudian menyerahkan kelima anak yatim piatu itu ke panti asuhan. Persahabatan mereka bertahan hingga mereka tumbuh dewasa dan sukses bersama. Santos sukses menjadi prajurit, Madan sukses menjadi direktur salah satu surat kabar. Ekan sukses menjadi pengacara. Jagan dan Amar sukses menjadi polisi jujur.
Ketiga sahabat Santos sudah menikah dan memiliki anak, sedangkan Santos memilih untuk menjomblo. Para sahabat Santos terus berupaya mencarikan Santos mempelai wanita, namun Santos memilih untuk sendiri. Suatu malam, saat mereka sedang asyik berkumpul, Jagan terlihat serius ketika menelepon. Santos menghampiri Jagan dan menanyakan apa yang terjadi. Jagan mengatakan ia sedang berencana melakukan penggerebekan terhadap pabrik obat terlarang di pulau terpencil milik seorang mafia. Namun, anak buah Jagan dibunuh oleh para mafia di sana. Santos sedih mendengar hal itu. Meskipun penggerebekan itu gagal, Jagan berhasil memenjarakan beberapa pengedar obat terlarang di kalangan mahasiswa. Hal itu membuat Joseph marah karena distribusinya terganggu. Joseph memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Jagan dan seluruh keluarganya. Beberapa hari kemudian, Santos dan ketiga sahabatnya menghadiri acara pernikahan Ekan. Semua orang berkumpul bersama dengan sukacita. Malam harinya, Ekan menyelenggarakan acara resepsi. Di acara itu, mertua Ekan mabuk berat. Karena mabuk berat, mertua Ekan diantar ke hotel oleh anak buah Santos. Saat para tamu sedang makan dan minum bersama, tiba-tiba ketiga anak Joseph mendatangi acara itu dan memberondong para tamu di sana hingga tewas. Mereka juga menembaki anak-anak sahabat Santos hingga tewas. Santos tertembak di tubuhnya dan lemas tak berdaya. Santos sedih karena tidak bisa melakukan apapun. Keempat sahabat Santos dan seluruh keluarganya tewas di depan matanya. Tak lama kemudian, mertua Ekan dan anak buah Santos mendatangi acara itu dan menangis terseduh-seduh. Anak buah Santos kaget melihat Santos yang masih bernafas. Seketika itu, ia langsung membawa Santos ke rumah sakit. Santos dirawat secara intensif karena mengalami luka tembak yang cukup parah. Setelah mengalami koma selama 20 hari di rumah sakit, Santos akhirnya sadarkan diri. Santos berdiri dan mencoba bangkit kembali. Santos mengunjungi kuburan para sahabat dan keluarganya. Santos teringat kembali masa-masa indahnya bersama para sahabat tercinta. Santos yang terbakar emosinya berencana melakukan balas dendam. Santos mengumpulkan semua informasi mengenai sindikat obat terlarang itu. Santos kemudian menyusun rencana untuk membunuh ketiga anak Joseph. Sejak itu, Santos menyebut dirinya sebagai James, sebuah nama yang merupakan singkatan dari keempat sahabatnya. Setelah mempersiapkan semuanya, Santos mulai beraksi. Santos memakai jubah hitam dan mendatangi acara pesta ketiga anak Joseph di sebuah klub malam. Santos mematikan lampu klub malam itu dan menculik anak pertama Joseph. Santos menghajar anak itu tanpa ampun hingga tewas. Santos lalu mengikat anak itu dengan rantai dan lampu klub malam dinyalakan kembali. Semua orang kaget melihat anak Joseph yang tewas. Santos lalu menyeret anak kedua Joseph dan mengikatnya dengan rantai. Santos langsung menusukkan pisau berkali-kali ke tubuh anak kedua Joseph hingga tewas. Setelah itu, Santos berhasil memancing anak ketiga Joseph datang ke laboratorium obat terlarang. Di sana, Santos mencabik-cabik tubuh anak Joseph hingga tewas. Dengan terbunuhnya ketiga anak Joseph, Santos berhasil mengadu domba para mafia itu dan saling bunuh. Santos bertekad akan menghancurkan sindikat bisnis obat terlarang itu. Setelah mendengar cerita anak buah Santos, Vijay dan Nisa baru sadar mengenai siapa dan apa motif Santos melakukan semua ini. Vijay marah besar dan akan membalas semua perbuatan Santos. Sedangkan Nisa menangis haru mendengar cerita itu. Di sisi lain, Joseph yang sudah mengetahui siapa Santos sebenarnya akan mengajak bergabung kembali Vijay dan Pratap dalam sindikat bisnis obat terlarang. Mereka bertiga akan bersatu kembali dan menghancurkan Santos. Anak Pratap langsung bergerak cepat dan berhasil membebaskan Vijay dan Nisa. Joseph, Vijay, dan Pratap bertemu lagi setelah sekian lama.
Mereka bertiga akan membangun kembali kerajaan bisnis obat terlarang. Di pertemuan itu, Joseph meminta maaf karena telah membunuh Jaydev yang tidak lain merupakan ayah Vijay. Joseph melakukan hal itu karena dibodohi Santosh. Vijay memaafkan Joseph. Mereka bertiga sepakat untuk membunuh Santosh terlebih dahulu. Di sisi lain, Nisha terus merenung dan bingung harus memilih siapa, antara Santosh cintanya ataukah Vijay sang kakak. Nisha lalu menemui Vijay di ruang rahasia, tapi ternyata dari belakang anak buah para mafia itu berhasil membius dan menangkap Santosh. Santosh kemudian dibawa ke pabrik obat terlarang mereka di pulau terpencil. Di sana ada Joseph, Vijay, Pratap, dan seluruh anak buahnya bersenjata lengkap. Joseph, Vijay, dan Pratap yang sudah marah besar kepada Santosh memukuli Santosh dengan membabi buta. Setelah itu, Santosh diikat di antara dua tiang dan bersiap akan diberondong peluru. Namun tiba-tiba, satuan elit pasukan khusus datang menyelamatkan Santosh dan memberondong peluru kepada semua anak buah mafia itu hingga tewas. Setelah itu, Santosh melepas rantainya dan memukuli Joseph dan Pratap hingga jatuh tersungkur. Vijay menodongkan pistol kepada Santosh, namun tiba-tiba dari belakang Nisha justru menodongkan pistol kepada Vijay. Nisha lebih memilih cintanya daripada Vijay sang kakak. Santosh langsung menendang ketiga mafia itu tanpa ampun. Mereka bertiga kemudian ditangkap dan dipenjara. Satuan elit pasukan khusus menghancurkan pabrik itu hingga rata dengan tanah. Habis. Apa pesan dari film ini? Sesuai dengan kalimat terakhir yang ada di film ini bahwa uang dan ketenaran yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan bertahan lama. Namun jika diperoleh dengan cara yang benar, atas izin Tuhan, semua itu akan bertahan lama. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.